Halo, berjumpa kembali pada video kali ini, dan di video ini kita akan membahas mengenai aspek penyebab ketimpangan sosial. Aspek yang pertama adalah aspek ekonomi. Kesenjangan sosial sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendominasi terjadinya kesenjangan sosial. Siapa saja yang dikategorikan miskin? Mereka adalah yang tergolong dalam ekonomi yang lemah, diantaranya orang-orang kafir, orang miskin, anak yatim, para peminta, dan para hamba sahaya. Di antara yang menyebabkan kemiskinan adalah fatalisme atau kondisi masyarakat yang mudah sekali menerima nasib tanpa memikirkan bagaimana untuk merubahnya. Selain itu, rendahnya tingkat aspirasi. Kelompok miskin pada umumnya mereka minder, pasif terhadap berbagai perkembangan, dan memiliki aspirasi yang rendah, sehingga memiliki kesempatan atau peluang yang rendah di masyarakat. Yang akhirnya pekerjaan yang tersedia semakin sedikit dan akhirnya rela untuk mengambil pekerjaan kasar. Dan pada umumnya memiliki perasaan selalu gagal, menilai diri negatif, perasaan ketidakmampuan dalam bersaing, pesimis, rendah diri, dan akhirnya malas bersaing dan stagnan. Yang kedua adalah aspek sosial. Perbedaan status sosial di dalam masyarakat dapat menjadi alasan mengapa kesenjangan sosial semakin memprihatinkan. Misalnya, majikan dan pembantu. Banyak anggapan bahwa pembantu rumah tangga mempunyai derajat yang lebih rendah daripada seorang majikan. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert, sistem stratifikasi sosial dimaksud untuk memberi rangsangan agar manusia mau menempati status-status sosial. Setelah itu tersedia, maka akan ada tempat-tempat tertentu yang membedakan tingkatannya. Semakin penting status yang ditempati, semakin sedikit anggota masyarakat yang dapat menempatinya. Semakin besar pula imbalan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi perbedaan imbalan ini yang diterima oleh masyarakat kelas atas dengan kelas bawah inilah yang menyebabkan stratifikasi sosial. Jadi ingat, prinsip ikut orang banyak itu tidak selalu bisa diterapkan dalam setiap hal. Faktanya dalam hal ini, orang yang sedikitlah yang dikatakan berhasil, sedangkan orang yang banyak dikatakan gagal. Maka jadilah diri sendiri. Tentukan pilihanmu berdasarkan minat dan kemampuan atau keahlianmu. Yang ketiga, aspek politik dan hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang harus memandang warganya memiliki hak dan kewajiban secara politik serta perlakuan yang sama di muka hukum. Kebijakan politik ekonomi pemerintahan atau pemerintah yang cenderung KKN dan mendukung konglomerasi ekonomi sudah pasti menghasilkan ketidakmerataan pengelolaan sumber daya alam yang ada sehingga berdampak pada munculnya kemiskinan. Ditinjau secara hukum, setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama di mata hukum. Kenyataannya, banyak kita temui pemberitaan diskriminasi tahanan, kasus pidana antara orang kaya dengan orang miskin. Seorang kaya yang terlibat kasus korupsi mendapatkan fasilitas mewah dan perlakuan yang manusiawi. Sementara seorang miskin yang terlibat kasus-kasus pidana kecil diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Baik, itu dulu untuk pembahasan pada video kali ini, dan sampai berjumpa kembali pada video kita selanjutnya.